Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ririn Rahmayati Surya dengan NIM 12207193009 dari jurusan MPI, ingin menyampaikan sedikit mengenai kerangka acuan kerja pengelolaan dan administrasi kepegawaian di SMA Negeri 1 Sutojayan. Baiklah, yang pertama di kerangka acuan kerja ini ada dasar hukum. Dasar hukum yang kita gunakan yang pertama Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, kemudian Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2007 tentang standar pengelolaan pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah. Yang selanjutnya ada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan. Nah, yang keempat itu ada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Yang kelima ada Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang perubahan atau Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang pokok-pokok kepegawaian. Yang selanjutnya ada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan. Baik, yang selanjutnya yaitu Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2008 tentang standar tenaga administrasi sekolah atau madrasah. Yang selanjutnya ada Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2007 tentang standar pengelolaan pendidikan dasar dan menengah. Yang selanjutnya ada Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang disiplin pegawai negeri sipil. Nah, yang terakhir ada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2019 tentang pedoman organisasi dan tata kerja Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah. Nah, selanjutnya mengenai gambaran umum tentang administrasi kepegawaian merupakan suatu cara yang digunakan untuk mempelajari tentang kebijaksanaan, sasaran, dan proses pembinaan sumber daya manusia yang masih berstatus sebagai pegawai. Nah, adapun kegiatan yang dilakukan dalam administrasi kepegawaian yaitu berupa pengadaan kepegawaian, pembinaan kepegawai, dan lain-lain. Perkembangan administrasi kepegawaian dimulai sejak bangsa Indonesia membentuk pemerintahan yang merdeka dan berdaulat. Nah, administrasi kepegawaian mempunyai peran penting bagi sebuah sekolah. Maka administrasi perlu dikelola menggunakan sistem pengelolaan administrasi yang baik dan benar, sehingga apabila ada pihak yang membutuhkan akan dapat disajikan dengan cepat dan tepat. Nah, banyak faktor yang mempengaruhi agar administrasi kepegawaian mempunyai citra yang positif. Nah, antara lain seperti pegawai yang terdidik dan terampil, terjamin keamanan, pengelolaan data kepegawaian, dan penyelenggaraan sistem kepegawaian dan pertukaran informasi yang baik. Demi kelancaran semua pekerjaan pegawai, sebuah sekolah harus mempunyai suatu sistem pengelolaan administrasi kepegawaian yang baik dan benar bagi di bidang kinerja maupun citra. Pengelolaan data kepegawaian ini berkaitan dengan seluruh proses pengelolaan pegawai seperti kenaikan pangkat, jabatan, mutasi, pendidikan dinas, penindakan, berhenti, dan pensiun. Prestasi dan kesalahan pegawai tidak terlepas dari bagaimana cara sebuah instansi menangani pegawai yang dimilikinya. Dalam hal ini, pemerintah senantiasa melakukan pelatihan bagi pegawai sebagai suatu sarana untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusianya. Nah, dengan memberikan pelatihan yang efektif, maka akan meningkatkan prestasi kerja dari para pegawai. Yang selanjutnya berdedikasi pada peningkatan produktivitas kerja mereka. Selanjutnya, instansi menyeleksi prestasi kerja pegawai yang lebih menonjol dan memberikan promosi jabatan sebagai bentuk penghargaan. Yang kedua ada nama kegiatan. Nah, di sini kegiatan yang dilakukan pada magang yang akan dilaksanakan yaitu
membuat rekap e-presensi tenaga pendidik dan kependidikan, menyusun administrasi ketenagaan dan siswa. Adapun maksud dan tujuan dari kegiatan ini yaitu untuk menciptakan sistem informasi sebagai kehadiran, keterlambatan, dan ketidakhadiran tenaga pendidik dan kependidikan, mengetahui kinerja pegawai, dan memudahkan dalam urusan kepegawaian. Nah, sedangkan untuk tujuan dari kegiatan ini yaitu untuk memudahkan staf dalam mengumpulkan data presensi guru yang akan diinput ke pihak cabang Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur wilayah Blitar. Adapun indikator keluaran yaitu dengan adanya rekapitulasi presensi pegawai ini diharapkan mempermudah pegawai administrasi dalam mengatur berkas yang ada dan dalam melakukan kegiatan administrasi kepegawaian di sekolah. Selanjutnya ada pelaksanaan kegiatan. Nah, pelaksanaan kegiatan ini ada dua, yaitu metode pelaksanaan. Yang pertama, cara yang dilakukan itu dengan menginput semua presensi yang masih tidak teratur dari web Badan Kepegawaian Daerah. Setelah selesai diunduh file e-presensi tersebut, kan itu masih acak. Nah, selanjutnya itu ditata kembali ke Microsoft Excel sesuai dengan urutan tanggal, bulan, dan tahun dalam file untuk setiap bulannya. Nah, yang kedua yaitu tahapan kegiatan. Tahapan kegiatan yang dilakukan dalam rekapitulasi e-presensi pegawai ini yaitu pengumpulan data presensi, copy data presensi, kemudian selanjutnya memasukkan data presensi. Setelah dimasukkan data tersebut, penyusunan urutan tanggal. Nah, kemudian cross-check data, yang selanjutnya mengedit file, yang terakhir yaitu print rekap e-presensi yang sudah selesai digunakan atau yang sudah selesai diurutkan sesuai dengan tanggal, bulan, dan tahun. Yang selanjutnya lokasi kegiatan. Nah, kegiatan ini dilaksanakan di SMA Negeri 1 Sutojayan yang beralamatkan di Jalan Diponegoro nomor 103 Dadapan Gedung Bunter, Kecamatan Sutojayan, Kabupaten Blitar. Nah, untuk pelaksanaan dan penanggung jawab kegiatan sendiri yaitu pelaksanaan kegiatan. Nah, kegiatan ini dilaksanakan oleh saya sendiri yaitu Rina Humaydatus Surya selaku mahasiswa magang dan beberapa tenaga kependidikan yang bersangkutan. Nah, untuk penanggung jawab dari kegiatan ini yaitu pengelola administrasi kepegawaian Bapak Saidi SE SPD selaku Kepala Tata Usaha dan Bapak Murdiono SPD MPD selaku Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Sutojayan. Nah, yang terakhir ada jadwal kegiatan. Jadwal kegiatan ini mulai dari minggu pertama hingga minggu ke-6. Di minggu pertama ini ada deskripsi kegiatan mengenai konsultasi tentang pengelolaan dan layanan administrasi kepegawaian di SMA Negeri 1 Sutojayan. Nah, yang minggu kedua ini ada kegiatan mengenai mengisi buku kegiatan harian dan mencatat administrasi kepegawaian. Nah, yang minggu ketiga itu mengisi buku kegiatan harian dan mengerjakan buku kepegawaian. Yang minggu keempat mengisi buku kegiatan harian dan menyimpan berkas serta data kepegawaian. Yang minggu kelima mengisi buku kegiatan harian dan mengumpulkan data peserta didik. Yang keenam yaitu mengisi buku harian dan mengerjakan tugas tambahan lain. Sekian dari saya mengenai penjelasan RKAK atau Rencana Kerangka Acuan Kerja dari saya Rina Humaydatus Surya selaku mahasiswa magang, dan atas partisipasinya saya ucapkan terima kasih. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.